Setelah kemunculan kupu-kupu merah atau Hongdi yang asli, semua orang dari Aliansi Empat Sakti sangat terkejut dengan kehadirannya. Ribuan pertanyaan dipenuhi kepala mereka. Kenapa Hongdi masih bisa hidup, padahal bukankah sebelumnya dia sudah mati? Membahas sekilas tentang kupu-kupu merah atau Hongdi, jadi di masa lalu gurunya Hongdi pernah memberitahunya bahwa roh 5 elemennya muncul saat dia dilahirkan. Adapun dari mana asal-usul 5 elemen rohnya berasal, itu sangat misterius dan tidak ada yang tahu. Ketika 5 elemen roh ini terbentuk, mereka tidak berada dalam ranah yang tinggi seperti sekarang. Kekuatan ranah mereka tumbuh bersamaan dengan kekuatan ranah Hongdi. Setiap kali Hongdi membuat terobosan, 5 elemen roh ini juga membuat terobosan. Semakin kuat Hongdi, maka semakin kuat juga 5 elemen rohnya. Karena itulah kenapa Hongdi begitu dihargai oleh negara Vermilion, karena kehadirannya sama saja dengan kehadiran 6 orang kuat. Dengan kata lain, sekarang Hongdi berada di ranah tahap akhir Deity Transformation, maka otomatis 5 elemen rohnya juga berada di ranah Deity Transformation, sehingga kehadiran kekuatan Hongdi sekarang ditambah 5 elemen rohnya dianggap sebagai kekuatan 6 ranah Deity Transformation. Lanjut menjelaskan tentang Hongdi. Setiap orang memiliki ujian cobaan uniknya masing-masing. Gurunya Hongdi mengorbankan kultivasinya demi bisa memprediksi takdir ujian cobaan apa yang akan dilewati oleh Hongdi. Namun meskipun begitu, gurunya Hongdi masih tidak dapat memprediksi seperti apa ujian cobaannya. Tepat sebelum perang ini dimulai, kupu-kupu merah atau Hongdi tiba-tiba mendapat sebuah penglihatan, di mana penglihatannya itu menunjukkan bahwa dia akan mati di medan perang ini. Itulah mengapa sebelum perang dimulai, tuannya menyuruh Hongdi untuk menyerahkan 5 elemen rohnya kepada kakak perempuan seniornya, sehingga kakak perempuan seniornya dapat memimpin negara salju ke dalam pertempuran melawan aliansi 4 sekte. Namun sebenarnya, ini semua berjalan sesuai dengan rencana tuannya, menggunakan kakak perempuan seniornya sebagai pengganti diri Hongdi, sehingga Hongdi pun mampu menghindari percobaan ujian ini. Akibatnya, setelah kakak perempuan seniornya mati, ujian cobaannya pun akan berakhir juga, sehingga jalan masa depannya akan menjadi tanpa hambatan dan akan mendapatkan tubuh 5 elemen roh yang sempurna. Kemudian Hongdi pun keluar dari celah dimensinya setelah kakak senior yang menyamar jadi dirinya mati. Lanjut cerita. Jadi setelah kedatangan Hongdi yang mengejutkan semua orang aliansi 4 sakte, dia pun berjalan di langit, kemudian seakan-akan seperti berbicara dengan utusan seorang senior kuat yang sedang bersembunyi melihat peperangan besar ini. Kemudian muncullah seorang senior utusan Suzaku dari celah dimensinya. Hongdi pun meminta mohon kepada utusan Suzaku untuk membunuh naga langit pelindung yang ditunggangi Zhou Wutai. Negara salju memang memiliki hak untuk meminta satu permintaan kepada tuan utusan, tapi untuk membunuh naga langit pelindung Zhou Wutai, tuan utusan itu pun menolak. Namun tuan utusan tetap bertindak, dia hanya membuat memisahkan hubungan antara naga langit pelindung dengan Zhou Wutai, sehingga naga langit itu pun kembali tertidur menjadi gunung. Karena hubungan antara Zhou Wutai dan naga langit pelindung terputus secara paksa, Zhou Wutai mengalami luka berat, dia pun terlempar sangat jauh dan pingsan. Pada saat itulah kesempatan Wang Lin menghampiri Zhou Wutai dan mengambil tungku hujan di kantong penyimpanannya. Tapi rencana Wang Lin tidak berjalan dengan baik. Ketika sudah berhasil mengambil tungku hujan, tiba-tiba muncul seorang wanita tua di ranah Soul Formation tahap menengah puncak memergokinya. Kemudian terjadilah pertempuran besar antara Wang Lin melawan wanita tua itu. Demi melarikan diri, Wang Lin pun mengorbankan para boneka keluarga Teng dan meledakkan mereka yang diisi petir merahnya untuk mengecoh wanita tua itu. Namun itu semua masih tetap belum berhasil lolos dan hanya bisa menunda waktu saja. Karena keadaan yang terdesak, akhirnya Wang Lin pun mengeluarkan bendera larangannya dan mengerahkan kekuatan bendera larangannya memicu petaka petir surgawi langit. Wanita tua itu gemetar ketakutan dan tidak menyangka bahwa seorang junior tahap Nescent Soul memiliki senjata pusaka semengerikan itu. Meskipun ranahnya berada di tahap Soul Formation menengah, namun di hadapan petir petaka surgawi langit itu tidaklah berguna. Kemudian wanita tua itu pun langsung masuk ke dalam menara esnya dengan harapan bisa bertahan dan selamat dari serangan petir petaka surgawi yang dikeluarkan bendera Wang Lin. Kemudian setelah kegemparan besar yang dimunculkan petir petaka surgawi langit, semua mata tertuju ke sana.
rasa kaget dan penasaran Hongdi maupun Tuan Utusan Suzaku menimbulkan banyak pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi di wilayah tempat kemunculan petir petaka surgawi langit di sana? Terutama Tuan Utusan Suzaku begitu penasaran karena dia membutuhkan petir petaka surgawi demi bisa menerobos ke ranah selanjutnya. Namun ketika pergi ke sana, keberadaan dan jejak Wang Lin tidak dapat ditemukan sedikit pun. Itu dikarenakan Wang Lin masuk ke dalam mutiara manik penentang surganya.